Pernahkah Sosius bertanya-tanya, kenapa konflik-konflik besar terus terjadi? Bahkan saat ini dunia sedang terang-terangan dilanda berbagai perang antar negara. Sudut pandang sosiolog Ralph Dahrendorf tentang konflik di masyarakat dapat menjawab pertanyaan kita akan kondisi konflik dan perang belakangan ini. Mari kita simak. Bagaimana teori konflik sosial Ralph Dahrendorf membantu kita menilai berbagai konflik internal negara dan perang antar negara yang terjadi di dunia belakangan ini. Ralph Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman abad 20 yang terkenal akan kontribusinya dalam kajian teori konflik sosial. Ralph Dahrendorf awalnya tertarik terhadap konflik sosial karena sosiolog modern abad 20 banyak yang fokus pada harmoni dan fungsionalisme. Dahrendorf menilai sudut pandang seperti ini mengabaikan konflik sebagai motor perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf, masyarakat selalu berubah karena kekuasaan pada masyarakat tidak merata. Hal ini mengakibatkan kelompok sosial tertentu pasti akan cenderung mendominasi kelompok sosial lainnya. Karena adanya dominasi oleh kelompok sosial tertentu inilah, konflik selalu ada dalam suatu sistem masyarakat. Kelompok sosial yang sudah mengenali dan memperjuangkan kepentingan masing-masing kemudian mendorong terjadinya konflik terbuka. Dalam skala nasional baru-baru ini, kita bisa menelaah konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat daerah sekitar perkebunan sawit dari perspektif teori konflik sosial. Dalam kasus konflik agraria antara perusahaan sawit PT Navasindo dan warga Aceh Singkil, misalnya, kita bisa melihat ketimpangan sosial di mana perusahaan menjadi kelompok dominan dan warga lokal menjadi kelompok subordinat. Pada akhirnya, konflik agraria ini mendorong terjadinya negosiasi ulang hak tanah dan perubahan kebijakan lokal. Perspektif konflik sosial Dahrendorf juga dapat digunakan dalam melihat konflik dan perang yang terjadi antara Israel, Palestina, dan Iran. Sejak awal, konflik antara ketiga negara tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sosial, dengan Israel berperan sebagai kelompok yang lebih dominan. Berbagai konflik besar dan perang yang terjadi menyebabkan konflik internal dan kekacauan struktural jangka panjang di masing-masing kelompok sendiri. Konflik dan perang yang terjadi juga membawa beberapa perubahan yang berdampak akan renggangnya hubungan politik antar negara, seperti Inggris yang mengurangi dukungannya pada Amerika Serikat dalam perangnya dengan Iran, serta upaya beberapa negara mengakui keberadaan Palestina sebagai negara resmi. Di masa depan, bisakah kita menggunakan perspektif konflik sosial Dahrendorf untuk menganalisis lebih mendalam tentang ketimpangan sosial dalam tatanan dunia internasional yang menyebabkan perang dan konflik besar terus berlarut-larut? Bagaimana pendapatmu?